Tokito pun dihempaskan sangat jauh oleh Karaku. Setelah terhempas, Tokito berusaha berlari kembali menuju tempatnya Tanjiro. Namun dia melihat Kotetsu yang dikejar satu Oni. Teringat kata-kata Tanjiro, Tokito pun menolong Kotetsu. Saat itu dia juga mulai sedikit-sedikit ingat dengan ingatan yang sempat hilang. Tanjiro pun bertarung di tempat terpisah dengan Urogi. Namun setelah itu dia langsung menuju ke tempatnya Nezuko. Sedangkan Genya melawan Aizetsu dan Nezuko melawan Karaku dan Sekido. Namun Tanjiro dan Nezuko setelah bertemu di sini keduanya berhasil dibuat pingsan. Di sisi lain, Tokito menuju ke tempat Kanamori menyimpan katananya yang waktu itu sedang diperbaiki. Namun tak disangka mereka justru bertemu dengan Gyoko. Pertarungan antara Tokito melawan Gyoko pun tak terelakkan. Namun di sini Tokito berhasil dipojokkan dan dikurung dalam gelembung air. Di tempat lain, Kanroji pun akhirnya berhasil sampai ke tempat para Oni menyerang dan membantu mengamankan para penempa pedang. Tanjiro pun akhirnya sadar, namun bangunannya telah runtuh. Nezuko lalu menggunakan teknik darah iblis miliknya dan membuat pedang Nichirin Tanjiro berubah warna menjadi merah. Ketika pedang Nichirin mencapai suhu tertentu, entah apapun warna dasarnya, pasti akan berubah menjadi merah, dan orang yang bisa mengubah pedangnya menjadi warna merah itu sangatlah jarang. Pedang berwarna merah yang digunakan Tanjiro serta posisi kuda-kuda pernafasan matahari membuat para iblis bulan atas melihat bayangan Yorichi pada Tanjiro melalui ingatan Muzan. Tanjiro pun menggunakan tarian Dewa Api, lingkaran cahaya matahari dan berhasil memotong 3 Oni sekaligus. Namun itu belum membunuh mereka. Itu hanya memperlambat regenerasi mereka. Genya di sini sempat lepas kendali karena berubah menjadi iblis setelah memakan iblis. Namun akhirnya dia berhasil mengendalikannya dengan bantuan Tanjiro. Pertarungan pun berlangsung sengit. Tanjiro berhasil mengaktifkan Demon Slayer Mark di dahinya. Wujud asli Hantengu pun terlihat meskipun sangat kecil. Akan tetapi meskipun kecil, lehernya sangat sulit untuk dipotong. Di sini juga diceritakan masa lalu Genya. Mereka 7 bersaudara mengalami masa lalu yang kelam dari ayah mereka yang semena-mena. Ibu mereka yang bekerja siang malam menghidupi keluarga. Suatu hari ibu mereka berubah menjadi Oni dan membunuh adik-adik mereka. Namun Sanemi berhasil mendorong ibunya keluar dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Genya yang terbawa suasana dan belum paham kalau ibunya berubah menjadi Oni mengucapkan kata-kata yang kurang pantas kepada kakaknya. Karena emosi, Genya mengatakan kalau kakaknya kejam. Setelah Sanemi bergabung dengan pemburu iblis dan Genya juga bergabung, Genya berusaha bicara dengan Sanemi. Tapi Sanemi sering menjauh dari adiknya. Sebenarnya Sanemi sangat menyayangi adiknya, yaitu Genya. Karena itu dia berusaha membuat Genya keluar dari skuad pemburu iblis. Dia ingin adiknya itu berumur panjang. Sementara itu muncullah Zohakuten yang merupakan gabungan dari 4 sifat Hantengu. Zohakuten ini mampu menggunakan semua kemampuan dari 4 Oni sebelumnya, ditambah elemen kayu. Perlu diingat, semakin Hantengu ini mendapatkan situasi yang buruk, semakin kuat pula kepribadian lain dari dirinya. Jadi semakin dipojokkan, semakin kuat. Di sisi lain, Gyoko menuju ke tempat Haga Nezuka yang sedang sangat fokus mengasah pedang untuk Tanjiro. Haga Nezuka di sini sangat terpukau dengan teknik pedang yang digunakan untuk menempa pedang yang sedang dia asah. Di sisi lain, sedikit demi sedikit ingatan Tokito pun mulai pulih. Setelah dibantu oleh Kotetsu dengan susah payah, akhirnya dia pun berhasil keluar dari gelembung itu. Setelah keluar, ingatan Tokito pun pulih 100%. Dia ingat bahwa dia memiliki seorang kakak yang kembar bernama Tokito Yuichiro. Sang kakak cenderung lebih sering berkata apa adanya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Dan dia lebih sering berpikiran sempit. Sedangkan adiknya, Muichiro, selalu optimis dan berharap tinggi. Suatu hari, istri Ubuyashiki datang dan mengatakan bahwa mereka merupakan keturunan dari ahli pedang. Namun sang kakak menentang dengan keras keinginan sang adik untuk menjadi ahli pedang. Sampai suatu hari, ada Oni yang menyerang mereka. Sang kakak pun terluka parah, sedangkan Tokito Muichiro tenggelam dalam kemarahan dan menyerang iblis tersebut dengan brutal sampai iblis atau Oni itu terbunuh. Namun setelah kematian kakaknya, dia pingsan dan kepribadian Tokito itu justru lebih condong seperti kakaknya. Dia ingat bahwa kakaknya pernah mengatakan artimu pada Muichiro, yang berarti tidak berguna. Namun di akhir hayatnya, kakaknya membenarkan bahwa sebenarnya arti katamu pada Muichiro adalah tidak terbatas. Dia memiliki potensi yang tidak terbatas dengan menolong orang lain. Seketika itu, Demon Slayer Mark milik Tokito muncul. Tokito pun pergi ke tempat Kanamori.
Di sana, dia akhirnya berhadapan dengan Gyoko sekali lagi. Kanamori pun lalu membeberkan pedang yang ditempanya kepada Tokito. Tokito juga akhirnya ingat pesan dari pembuat pedang sebelumnya, yaitu Tetsuido. Pertarungan berlangsung sengit hingga akhirnya Gyoko menunjukkan wujud yang sebenarnya. Namun itu tidak menghalangi Tokito. Hingga Tokito pun berhasil memotong Gyoko dengan pernapasan kabut bentuk ketujuh, yaitu kabut tipis. Di tempat lain, Tanjiro yang mulai terpojok akhirnya mendapatkan bantuan dari Kanroji. Badan Kanroji yang lentur dan kuat serta pedang yang tipis namun tajam menjadi kombinasi yang sempurna untuk menghadapi Zohakuten. Namun karena lengah sesaat, Kanroji pun berhasil dilumpuhkan. Di sini diceritakan tentang flashback masa lalu Kanroji yang memiliki nafsu makan besar dan juga tubuh yang kuat serta memiliki rambut yang aneh yaitu berwarna pink. Suatu saat ada pria yang ingin meminangnya setelah dia mewarnai rambutnya menjadi hitam dan berpura-pura tidak nafsu makan. Sampai Kanroji pun depresi dan akhirnya memutuskan untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Dan justru dia diterima baik oleh Oyakata sama di skuad pemburu iblis. Bahkan dia diperlakukan dengan sangat baik dan hormat oleh orang-orang di sana. Kanroji pun bertarung dengan sengit. Dia pun berhasil memunculkan tanda di lehernya. Seketika Hantengu berubah menjadi final form yaitu Urami. Meskipun berhasil dipojokkan oleh Tanjiro dan kawan-kawan, Hantengu tetap berusaha keras agar bisa kabur. Dengan pedang Tanjiro yang tertancap di lehernya, Tokito pun melempar pedang yang belum selesai diasah oleh Haga Nezuka. Seketika Tanjiro pun melesat dan memotong leher Hantengu. Namun ternyata itu belum membunuh Hantengu, karena tubuh aslinya yang berukuran kecil itu bersembunyi dalam tubuhnya. Saat akan mengejar Hantengu, fajar mulai terlihat. Nezuko pun mulai terbakar. Tanjiro bimbang antara melindungi Nezuko atau mengejar Hantengu. Akhirnya dia pun dilempar oleh Nezuko. Tanjiro pun memantapkan hatinya dan menerima keputusan yang dipilih adiknya. Dia pun berusaha untuk fokus sehingga berhasil mengaktifkan Demon Slayer Mark serta melihat dunia tembus pandang. Tanjiro pun melesat dan memotong tepat pada bagian leher inti dari Hantengu yang bersembunyi di jantung. Iblis bulan atas keempat, Hantengu pun mati. Namun Tanjiro juga bersedih karena mengira Nezuko telah mati. Namun ternyata Nezuko masih hidup. Di sini bahkan dia bisa sedikit berbicara dan berjalan di bawah cahaya matahari. Ternyata darah Nezuko terus mengalami perubahan. Bahkan orang yang pernah diubah Muzan menjadi iblis itu berhasil kembali menjadi manusia dan hidup bebas berkat darah Nezuko. Dan kini Nezuko berhasil menaklukkan cahaya matahari. Nezuko yang berhasil menaklukkan cahaya matahari menjadi incaran Muzan. Tokito pun dihempaskan sangat jauh oleh Karaku. Setelah terhempas, Tokito berusaha berlari kembali menuju tempatnya Tanjiro. Namun dia melihat Kotetsu yang dikejar satu Oni. Teringat kata-kata Tanjiro, Tokito pun menolong Kotetsu. Saat itu dia juga mulai sedikit-sedikit ingat dengan ingatan yang sempat hilang. Tanjiro pun bertarung di tempat terpisah dengan Urogi. Namun setelah itu dia langsung menuju ke tempatnya Nezuko. Sedangkan Genya melawan Aizetsu dan Nezuko melawan Karaku dan Sekido. Namun Tanjiro dan Nezuko setelah bertemu, di sini keduanya berhasil dibuat pingsan. Di sisi lain, Tokito menuju ke tempat Kanamori menyimpan katananya yang waktu itu sedang diperbaiki. Namun tak disangka mereka justru bertemu dengan Gyoko. Pertarungan antara Tokito melawan Gyoko pun tak terelakkan. Namun di sini Tokito berhasil dipojokkan dan dikurung dalam gelembung air. Di tempat lain, Kanroji pun akhirnya berhasil sampai ke tempat para Oni menyerang dan membantu mengamankan para penempa pedang. Tanjiro pun akhirnya sadar, namun bangunannya telah runtuh. Nezuko lalu menggunakan teknik darah iblis miliknya dan membuat pedang Nichirin Tanjiro berubah warna menjadi merah. Ketika pedang Nichirin mencapai suhu tertentu, entah apapun warna dasarnya, pasti akan berubah menjadi merah, dan orang yang bisa mengubah pedangnya menjadi warna merah itu sangatlah jarang. Pedang berwarna merah yang digunakan Tanjiro serta posisi kuda-kuda pernafasan matahari membuat para iblis bulan atas melihat bayangan Yoriji pada Tanjiro melalui ingatan Muzan. Tanjiro pun menggunakan tarian Dewa Api, lingkaran cahaya matahari dan berhasil memotong 3 Oni sekaligus. Namun itu belum membunuh mereka. Itu hanya memperlambat regenerasi mereka. Genya di sini sempat lepas kendali karena berubah menjadi iblis setelah memakan iblis. Namun akhirnya dia berhasil mengendalikannya dengan bantuan Tanjiro. Pertarungan pun berlangsung sengit. Tanjiro berhasil mengaktifkan Demon Slayer Mark di dahinya. Wujud asli Hantengu pun terlihat meskipun sangat kecil. Akan tetapi meskipun kecil, lehernya sangat sulit untuk dipotong.
Di sini juga diceritakan masa lalu Genya. Mereka 7 bersaudara mengalami masa lalu yang kelam dari ayah mereka yang semena-mena, ibu mereka yang bekerja siang malam menghidupi keluarga. Suatu hari ibu mereka berubah menjadi Oni dan membunuh adik-adik mereka. Namun Sanemi berhasil mendorong ibunya keluar dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Genya yang terbawa suasana dan belum paham kalau ibunya berubah menjadi Oni mengucapkan kata-kata yang kurang pantas kepada kakaknya. Karena emosi, Genya mengatakan kalau kakaknya kejam. Setelah Sanemi bergabung dengan pemburu iblis dan Genya juga bergabung, Genya berusaha bicara dengan Sanemi. Tapi Sanemi sering menjauh dari adiknya. Sebenarnya Sanemi sangat menyayangi adiknya, yaitu Genya. Karena itu dia berusaha membuat Genya keluar dari skuad pemburu iblis. Dia ingin adiknya itu berumur panjang. Sementara itu muncullah Zohakuten yang merupakan gabungan dari 4 sifat Hantengu. Zohakuten ini mampu menggunakan semua kemampuan dari 4 Oni sebelumnya, ditambah elemen kayu. Perlu diingat, semakin Hantengu ini mendapatkan situasi yang buruk, semakin kuat pula kepribadian lain dari dirinya. Jadi semakin dipojokkan, semakin kuat. Di sisi lain, Gyoko menuju ke tempat Haga Nezuka yang sedang sangat fokus mengasah pedang untuk Tanjiro. Haga Nezuka di sini sangat terpukau dengan teknik pedang yang digunakan untuk menempa pedang yang sedang dia asah. Di sisi lain, sedikit demi sedikit ingatan Tokito pun mulai pulih. Setelah dibantu oleh Kotetsu dengan susah payah, akhirnya dia pun berhasil keluar dari gelembung itu. Setelah keluar, ingatan Tokito pun pulih 100%. Dia ingat bahwa dia memiliki seorang kakak yang kembar bernama Tokito Yuichiro. Sang kakak cenderung lebih sering berkata apa adanya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Dan dia lebih sering berpikiran sempit. Sedangkan adiknya, Muichiro, selalu optimis dan berharap tinggi. Suatu hari, istri Ubuyashiki datang dan mengatakan bahwa mereka merupakan keturunan dari ahli pedang. Namun sang kakak menentang dengan keras keinginan sang adik untuk menjadi ahli pedang. Sampai suatu hari, ada Oni yang menyerang mereka. Sang kakak pun terluka parah, sedangkan Tokito Muichiro tenggelam dalam kemarahan dan menyerang iblis tersebut dengan brutal sampai iblis atau Oni itu terbunuh. Namun, setelah kematian kakaknya, dia pingsan dan kepribadian Tokito itu justru lebih condong seperti kakaknya. Dia ingat bahwa kakaknya pernah mengatakan artimu pada Muichiro, yang berarti tidak berguna. Namun di akhir hayatnya, kakaknya membenarkan bahwa sebenarnya arti katamu pada Muichiro adalah tidak terbatas. Dia memiliki potensi yang tidak terbatas dengan menolong orang lain. Seketika itu, Demon Slayer Mark milik Tokito muncul. Tokito pun pergi ke tempat Kanamori. Di sana, dia akhirnya berhadapan dengan Gyoko sekali lagi. Kanamori pun lalu membeberkan pedang yang ditempanya kepada Tokito. Tokito juga akhirnya ingat pesan dari pembuat pedang sebelumnya, yaitu Tetsuido. Pertarungan berlangsung sengit hingga akhirnya Gyoko menunjukkan wujud yang sebenarnya. Namun itu tidak menghalangi Tokito. Hingga Tokito pun berhasil memotong Gyoko dengan pernafasan kabut bentuk ketujuh, yaitu kabut tipis. Di tempat lain, Tanjiro yang mulai terpojok akhirnya mendapatkan bantuan dari Kanroji. Badan Kanroji yang lentur dan kuat serta pedang yang tipis namun tajam menjadi kombinasi yang sempurna untuk menghadapi Zohakuten. Namun karena lengah sesaat, Kanroji pun berhasil dilumpuhkan. Di sini diceritakan tentang flashback masa lalu Kanroji yang memiliki nafsu makan besar dan juga tubuh yang kuat serta memiliki rambut yang aneh yaitu berwarna pink. Suatu saat ada pria yang ingin meminangnya setelah dia mewarnai rambutnya menjadi hitam dan berpura-pura tidak nafsu makan. Sampai Kanroji pun depresi dan akhirnya memutuskan untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Dan justru dia diterima baik oleh Oyakata sama di skuad pemburu iblis. Bahkan dia diperlakukan dengan sangat baik dan hormat oleh orang-orang di sana. Kanroji pun bertarung dengan sengit. Dia pun berhasil memunculkan tanda di lehernya. Seketika Hantengu berubah menjadi final form yaitu Urami. Meskipun berhasil dipojokkan oleh Tanjiro dan kawan-kawan, Hantengu tetap berusaha keras agar bisa kabur. Dengan pedang Tanjiro yang tertancap di lehernya, Tokito pun melempar pedang yang belum selesai diasah oleh Haga Nezuka. Seketika Tanjiro pun melesat dan memotong leher Hantengu. Namun ternyata itu belum membunuh Hantengu, karena tubuh aslinya yang berukuran kecil itu bersembunyi dalam tubuhnya. Saat akan mengejar Hantengu, fajar mulai terlihat. Nezuko pun mulai terbakar. Tanjiro bimbang antara melindungi Nezuko atau mengejar Hantengu. Akhirnya dia pun dilempar oleh Nezuko. Tanjiro pun memantapkan hatinya dan menerima keputusan yang dipilih adiknya. Dia pun berusaha untuk fokus sehingga berhasil mengaktifkan Demon Slayer Mark serta melihat dunia tembus pandang.
Tanjiro pun melesat dan memotong tepat pada bagian leher inti dari Hantengu yang bersembunyi di jantung. Iblis bulan atas keempat, Hantengu pun mati. Namun Tanjiro juga bersedih karena mengira Nezuko telah mati. Namun ternyata Nezuko masih hidup. Di sini bahkan dia bisa sedikit berbicara dan berjalan di bawah cahaya matahari. Ternyata darah Nezuko terus mengalami perubahan. Bahkan orang yang pernah diubah Muzan menjadi iblis itu berhasil kembali menjadi manusia dan hidup bebas berkat darah Nezuko. Dan kini Nezuko berhasil menaklukkan cahaya matahari. Nezuko yang berhasil menaklukkan cahaya matahari menjadi incaran Muzan. Tokito pun dihempaskan sangat jauh oleh Karaku. Setelah terhempas, Tokito berusaha berlari kembali menuju tempatnya Tanjiro. Namun dia melihat Kotetsu yang dikejar satu Oni. Teringat kata-kata Tanjiro, Tokito pun menolong Kotetsu. Saat itu dia juga mulai sedikit-sedikit ingat dengan ingatan yang sempat hilang. Tanjiro pun bertarung di tempat terpisah dengan Urogi. Namun setelah itu dia langsung menuju ke tempatnya Nezuko. Sedangkan Genya melawan Aizetsu dan Nezuko melawan Karaku dan Sekido. Namun Tanjiro dan Nezuko setelah bertemu, di sini keduanya berhasil dibuat pingsan. Di sisi lain, Tokito menuju ke tempat Kanamori menyimpan katananya yang waktu itu sedang diperbaiki. Namun tak disangka mereka justru bertemu dengan Gyoko. Pertarungan antara Tokito melawan Gyoko pun tak terelakkan. Namun di sini Tokito berhasil dipojokkan dan dikurung dalam gelembung air. Di tempat lain, Kanroji pun akhirnya berhasil sampai ke tempat para Oni menyerang dan membantu mengamankan para penempa pedang. Tanjiro pun akhirnya sadar, namun bangunannya telah runtuh. Nezuko lalu menggunakan teknik darah iblis miliknya dan membuat pedang Nichirin Tanjiro berubah warna menjadi merah. Ketika pedang Nichirin mencapai suhu tertentu, entah apapun warna dasarnya, pasti akan berubah menjadi merah, dan orang yang bisa mengubah pedangnya menjadi warna merah itu sangatlah jarang. Pedang berwarna merah yang digunakan Tanjiro serta posisi kuda-kuda pernafasan matahari membuat para iblis bulan atas melihat bayangan Yorichi pada Tanjiro melalui ingatan Muzan. Tanjiro pun menggunakan tarian Dewa Api, lingkaran cahaya matahari dan berhasil memotong 3 Oni sekaligus. Namun itu belum membunuh mereka. Itu hanya memperlambat regenerasi mereka. Genya di sini sempat lepas kendali karena berubah menjadi iblis setelah memakan iblis. Namun akhirnya dia berhasil mengendalikannya dengan bantuan Tanjiro. Pertarungan pun berlangsung sengit. Tanjiro berhasil mengaktifkan Demon Slayer Mark di dahinya. Wujud asli Hantengu pun terlihat meskipun sangat kecil. Akan tetapi meskipun kecil, lehernya sangat sulit untuk dipotong. Di sini juga diceritakan masa lalu Genya. Mereka 7 bersaudara mengalami masa lalu yang kelam dari ayah mereka yang semena-mena. Ibu mereka yang bekerja siang malam menghidupi keluarga. Suatu hari ibu mereka berubah menjadi Oni dan membunuh adik-adik mereka. Namun Sanemi berhasil mendorong ibunya keluar dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Genya yang terbawa suasana dan belum paham kalau ibunya berubah menjadi Oni mengucapkan kata-kata yang kurang pantas kepada kakaknya. Karena emosi, Genya mengatakan kalau kakaknya kejam. Setelah Sanemi bergabung dengan pemburu iblis dan Genya juga bergabung, Genya berusaha bicara dengan Sanemi. Tapi Sanemi sering menjauh dari adiknya. Sebenarnya Sanemi sangat menyayangi adiknya, yaitu Genya. Karena itu dia berusaha membuat Genya keluar dari skuad pemburu iblis. Dia ingin adiknya itu berumur panjang. Sementara itu muncullah Zohakuten yang merupakan gabungan dari 4 sifat Hantengu. Zohakuten ini mampu menggunakan semua kemampuan dari 4 Oni sebelumnya, ditambah elemen kayu. Perlu diingat, semakin Hantengu ini mendapatkan situasi yang buruk, semakin kuat pula kepribadian lain dari dirinya. Jadi semakin dipojokkan, semakin kuat. Di sisi lain, Gyoko menuju ke tempat Haga Nezuka yang sedang sangat fokus mengasah pedang untuk Tanjiro. Haga Nezuka di sini sangat terpukau dengan teknik pedang yang digunakan untuk menempa pedang yang sedang dia asah. Di sisi lain, sedikit demi sedikit ingatan Tokito pun mulai pulih. Setelah dibantu oleh Kotetsu dengan susah payah, akhirnya dia pun berhasil keluar dari gelembung itu. Setelah keluar, ingatan Tokito pun pulih 100%. Dia ingat bahwa dia memiliki seorang kakak yang kembar bernama Tokito Yuichiro. Sang kakak cenderung lebih sering berkata apa adanya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Dan dia lebih sering berpikiran sempit.
Sedangkan adiknya, Muichiro, selalu optimis dan berharap tinggi. Suatu hari, istri Ubuyashiki datang dan mengatakan bahwa mereka merupakan keturunan dari ahli pedang. Namun sang kakak menentang dengan keras keinginan sang adik untuk menjadi ahli pedang. Sampai suatu hari, ada Oni yang menyerang mereka. Sang kakak pun terluka parah, sedangkan Tokito Muichiro tenggelam dalam kemarahan dan menyerang iblis tersebut dengan brutal sampai iblis atau Oni itu terbunuh. Namun setelah kematian kakaknya, dia pingsan dan kepribadian Tokito itu justru lebih condong seperti kakaknya. Dia ingat bahwa kakaknya pernah mengatakan artimu pada Muichiro, yang berarti tidak berguna. Namun di akhir hayatnya, kakaknya membenarkan bahwa sebenarnya arti katamu pada Muichiro adalah tidak terbatas. Dia memiliki potensi yang tidak terbatas dengan menolong orang lain. Seketika itu, Demon Slayer Mark milik Tokito muncul. Tokito pun pergi ke tempat Kanamori. Di sana, dia akhirnya berhadapan dengan Gyoko sekali lagi. Kanamori pun lalu membeberkan pedang yang ditempanya kepada Tokito. Tokito juga akhirnya ingat pesan dari pembuat pedang sebelumnya, yaitu Tetsuido. Pertarungan berlangsung sengit hingga akhirnya Gyoko menunjukkan wujud yang sebenarnya. Namun itu tidak menghalangi Tokito. Hingga Tokito pun berhasil memotong Gyoko dengan pernafasan kabut bentuk ketujuh, yaitu kabut tipis. Di tempat lain, Tanjiro yang mulai terpojok akhirnya mendapatkan bantuan dari Kanroji. Badan Kanroji yang lentur dan kuat serta pedang yang tipis namun tajam menjadi kombinasi yang sempurna untuk menghadapi Zohakuten. Namun karena lengah sesaat, Kanroji pun berhasil dilumpuhkan. Di sini diceritakan tentang flashback masa lalu Kanroji yang memiliki nafsu makan besar dan juga tubuh yang kuat serta memiliki rambut yang aneh yaitu berwarna pink. Suatu saat ada pria yang ingin meminangnya setelah dia mewarnai rambutnya menjadi hitam dan berpura-pura tidak nafsu makan. Sampai Kanroji pun depresi dan akhirnya memutuskan untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Dan justru dia diterima baik oleh Oyakata sama di skuad pemburu iblis. Bahkan dia diperlakukan dengan sangat baik dan hormat oleh orang-orang di sana. Kanroji pun bertarung dengan sengit. Dia pun berhasil memunculkan tanda di lehernya. Seketika Hantengu berubah menjadi final form yaitu Urami. Meskipun berhasil dipojokkan oleh Tanjiro dan kawan-kawan, Hantengu tetap berusaha keras agar bisa kabur. Dengan pedang Tanjiro yang tertancap di lehernya, Tokito pun melempar pedang yang belum selesai diasah oleh Haga Nezuka. Seketika Tanjiro pun melesat dan memotong leher Hantengu. Namun ternyata itu belum membunuh Hantengu, karena tubuh aslinya yang berukuran kecil itu bersembunyi dalam tubuhnya. Saat akan mengejar Hantengu, fajar mulai terlihat. Nezuko pun mulai terbakar. Tanjiro bimbang antara melindungi Nezuko atau mengejar Hantengu. Akhirnya dia pun dilempar oleh Nezuko. Tanjiro pun memantapkan hatinya dan menerima keputusan yang dipilih adiknya. Dia pun berusaha untuk fokus sehingga berhasil mengaktifkan Demon Slayer Mark serta melihat dunia tembus pandang. Tanjiro pun melesat dan memotong tepat pada bagian leher inti dari Hantengu yang bersembunyi di jantung. Iblis bulan atas keempat, Hantengu pun mati. Namun Tanjiro juga bersedih karena mengira Nezuko telah mati. Namun ternyata Nezuko masih hidup. Di sini bahkan dia bisa sedikit berbicara dan berjalan di bawah cahaya matahari. Ternyata darah Nezuko terus mengalami perubahan. Bahkan orang yang pernah diubah Muzan menjadi iblis itu berhasil kembali menjadi manusia dan hidup bebas berkat darah Nezuko. Dan kini Nezuko berhasil menaklukkan cahaya matahari. Nezuko yang berhasil menaklukkan cahaya matahari menjadi incaran Muzan.